untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Saudara dikasihi Tuhan, saudara disayangi Tuhan. Tuhan Yesus nggak lihat lagi dosa saudara. Tuhan Yesus tidak memandang lagi kesalahan-kesalahan kita. Malam hari ini Yesus hanya berkata kepada kita, "Son, will I love you so much." Tuhan hanya berkata, "Anakku, aku mengasihi dan mencintaimu." Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Nanti rekan saya Pastor Michelle akan membacakan bagi kita semua. Haleluya. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Saudara, seringkali kita mendengar firman Tuhan ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini jangan mau sedih sendiri, jangan mau susah hati sendiri, jangan mau khawatir sendiri, jangan mau takut sendiri. Tetapi mulai malam hari ini, apa yang engkau pikirkan, apa yang aku pikirkan, mari kita mulai belajar menyerahkan kepada Tuhan seluruh pergumulan kita, seluruh kekhawatiran kita. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus, sebab Yesus yang memelihara kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi permasalahan kita selama ini? Apa yang menjadi pergumulan kita sampai sore hari ini? Sakit penyakit kita kah? Kelemahan tubuh kita kah? Bisnis dagang usaha kita kah? Atau apa pelayanan kita kah? Mari ayo kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang senang diandalkan. Dia adalah Tuhan yang senang dielu-elukan, diharapkan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tidak sedang memiliki uang, percayalah, Tuhan sanggup mencukupi segala apapun yang saudara dan saya minta dan perlukan. Yesus kita luar biasa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan. Masalah kita, masalah cici kita, masalah koko kita, ayo belajar kita serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sanggup memulihkan keadaanku. Aku percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Malam hari ini, ayo kita belajar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Yesus. Semuanya, saudara yang ingin didoakan, saudara yang ingin mengalami pemulihan, ayo mulai malam hari ini belajar serahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan stres-stres sendiri dong. Saudara dan saya punya Yesus. Saudara dan saya punya juru selamat. Saudara dan saya punya penolong. Kalau kita minta tolong sama manusia, manusia memiliki sifat terbatas. Sekalipun dia pendeta kita, sekalipun dia gembala jemaat kita, yang namanya manusia pasti ada limit batasannya. Tetapi kita berseru, ketika kita memanggil nama Yesus, maka Yesus akan datang untuk menolong setiap pergumulan kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan jalani hidup ini seorang diri. Jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang di Malaysia, buat teman-teman yang di luar negeri, buat teman-teman di seluruh Indonesia,
Ada 1657 jiwa yang menyaksikan live streaming malam hari ini. Mari kita serahkan seluruh kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bilang, Tuhan Yesus, saya punya kista. Tuhan Yesus, saya punya sakit bium. Tuhan Yesus, saya punya sakit tumor. Tolong saya Tuhan. Dan saya percaya, saya serahkan segala kekhawatiran saya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkaulah satu-satunya Tuhan yang memperdulikan kehidupanku. Meskipun suamiku sudah tidak peduli atas hidupku, meskipun istriku sudah meninggalkan aku, meskipun anak-anakku sudah membuang hidupku, namun aku tetap percaya ketika aku berseru memanggil nama Tuhan, maka aku percaya Engkau akan menolong dan mendengarkannya dari sorga. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu. Amin. Jangan sedih-sedih sendiri, jangan susah-susah sendiri. Jangan mau dibodohi oleh setan Bapak Ibu. Mari kita serahkan mulai malam hari ini. Serahkan segala sesuatunya. Uang kontrakan kita, rumah kita yang mau dijual, semuanya. Apapun itu, pelayanan kita, sekolah kita, ayo serahkan sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Malam hari ini, ketika kita menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan menolong hidup kita. Tuhan akan membuat mujizat bagi kehidupan kita. Tuhan akan membuka pintu bagi kehidupan kita. Dan Tuhan akan mencurahkan anugerahnya setiap hari untuk mendampingi dan menemani langkah kaki kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Yesus setiap hari. Aku percaya Yesusku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku hebat, Kau turun tangan memberkatiku. Mulai malam hari ini, mari kita belajar percaya. Amin. Orang boleh meninggalkan kita, gereja boleh meninggalkan kita, jemaat boleh meninggalkan kita, orang tua kita mungkin boleh meninggalkan kita, anak-anak kita mungkin boleh meninggalkan kita, sahabat sejati kita boleh meninggalkan kita dan mengkhianati kita pergi entah kemana. Tetapi saya percaya tiada yang seperti Yesus, begitu mengasihiku. Amin Bapak Ibu. Hanya Yesus yang akan mengasihi hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Teman-teman Instagram, hanya Yesus yang dapat mengasihi hidup saudara dan saya. Teman-teman YouTube, hanya Yesus yang dapat mengasihi dengan tulus kehidupanmu dan kehidupanku. Amin Bapak Ibu. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa kita harus menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan? Mengapa kita menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita kepada Yesus? Kenapa saya nggak serahkan masalah rumah tangga saya kepada pengacara saya yang hebat? Kenapa tidak saya menyerahkan jual beli rumah saya kepada calo yang hebat, broker yang luar biasa? Kenapa masalah pelayanan saya nggak saya serahkan kepada gembala jemaat saya? Kenapa nggak boleh? Karena manusia memiliki sifat yang terbatas dan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Praise the Lord, kita sudah ditebus oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Oleh darahnya segala kutuk kita sudah diputuskan. Tetapi arti kata kutuk di dalam firman ini, segala yang kita lakukan dan kerjakan selama kita mengandalkan manusia, kekuatan diri sendiri, maka kegagalan yang akan menghampiri kita. Minta maaf Bapak Ibu, saya percaya grace of Christ, tapi saya juga percaya orang yang tidak mengandalkan Yesus, dia tidak akan melihat apa-apa. Amin. Karena saya percaya
Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Pengacara kita, maaf ya, ada di bawah kuasa Yesus. Jenderal-jenderal backingan kita ada di bawah kuasa Yesus. Pendeta dan gembala kita ada di bawah kuasa Yesus. Yang utama dan terutama, saudara dan saya harus menyerahkan seluruh pergumulan kita mulai malam hari ini. Yesus, saya sakit, sembuhkan saya. Yesus akan berkata, I am the God that healeth thee. Amin. Dia akan berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan. Dia gak akan meninggalkan kita. Tapi stadiumnya stadium 4. Yesus akan berkata, mau stadium 7, 10, 100, 200, aku Tuhan penyembuhmu. Amin. Yesus, mata saya katarak, mata saya rabun, Yesus akan sembuhkan. Ada di antara saudara yang sering pingsan. Ini langsung Roh Kudus konfirmasi. Ada seorang perempuan, beberapa perempuan, bukan seorang, beberapa perempuan sering pingsan, sering mimisan, gak tahan kena panas, dia sering pingsan. Dan hari ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, engkau sembuh sempurna. Mulai malam hari ini kau tidak akan pingsan-pingsan lagi, sampai Tuhan Yesus jemput engkau pulang ke rumah Bapa di surga. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Yesus penyembuhku. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita harus menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan Yesus? Kenapa saya harus kasih pergumulan saya? Kenapa saya harus taruh suami saya yang kasar ke dalam tangan Yesus? Kenapa saya harus taruh anak-anak saya udah gak peduli sama saya ke dalam tangan Yesus? Karena yang pertama yang Yesus ajarkan bagi hidup saya, untuk diajarkan kembali kepada jemaat Tuhan, yang pertama, karena Yesus peduli. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus, saya peduli. Maaf ya, di tengah-tengah pandemi global ini, di saat semua orang gak peduli tentang makan kita, tentang uang kontrakan kita, tentang iuran listrik kita, tentang tagihan-tagihan kita, di saat orang di sekitar kita tidak peduli, ketika kita menyerahkan sama Tuhan, maka Tuhan Yesus peduli. Saudara lupa pujian ini kali mungkin, tapi saya tetap ingat. Yesus mengerti, Yesus peduli segala persoalan yang kita alami, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Yesus peduli. Yesus bukan hanya peduli, Yesus bukan hanya mengerti, Yesus bukan hanya care sama kita, tetapi Dia mau membuat mukjizat, memberi anugerah atas hidup kita. Saudara tidak sendirian. Selalu saya bilang, we never walk alone. Kita punya Yesus, kita punya Kristus yang artinya Juru Selamat, Yeshua HaMashiach. Orang yang diurapi, orang yang dikhususkan untuk menyelamatkan manusia. Amin Bapak Ibu. Kita menyerahkan seluruh pergumulan kita karena Yesus peduli. Di saat suamimu gak peduli, di saat istrimu gak peduli, di saat gembala jemaatmu gak peduli, ada Yesus yang peduli. Makanya ketika saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi hutang pihutang, di kerjaan lagi ada masalah, di pelayanan direndahin orang, dijelekin orang, di dalam bisnis juga dijelekin karir kita, udah diam, tenang, bilang begini, Yesus mengerti, Yesus peduli
persoalan yang aku hadapi tak akan pernah Yesus biarkan ku bergumul sendiri, sebab Yesus mengerti. Sorry ya, malam hari ini Yesus ngerti saudara punya hutang. Sorry ya, malam hari ini Yesus mengerti saudara belum bayar kontrakan rumah, saudara gak punya uang untuk beli nasi, saudara gak punya uang untuk bayar sekolah anak-anak saudara. Oh sorry ya, malam hari ini Yesus mengerti, Yesus peduli bahwa salah satu dari anggota keluargamu sedang mengalami sakit. Dan Yesus bukan hanya mengerti, dan Yesus bukan hanya peduli, Yesus mau menyembuhkan rumah tanggamu. Yesus mau memulihkan sakit penyakitmu. Yang buta akan disembuhkan, yang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan berjalan, yang bisu akan berkata-kata. Dan sakit-sakit apapun, miom, kista, tumor, ginjal, sakit jantung, sakit paru-paru, mata rabun, mata katarak, Tuhan Yesus akan sembuhkan secara sempurna. Yesus mengerti sampai hari ini rumah tanggamu belum memiliki keturunan. Yesus peduli sampai hari ini rumah tanggamu belum memiliki anak. Tetapi mulai malam hari ini, Yesus yang sama yang telah mati 2000 tahun yang lalu, Yesus yang sama akan membuka kandunganmu dan membuat rumah tanggamu diisi dengan tangisan bayi, tangisan sukacita. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Yang pertama, karena memang Tuhan Yesus peduli. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa harus kita menyerahkan ke dalam tangan Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. 5 roti, 2 ekor ikan menjadi berapa Bapak Ibu? Ayo, ada yang tahu 5 roti 2 ekor ikan menjadi 5.000. Luar biasa. 7 ikan dan segumpal roti menjadi 4.000. Yesus sanggup, Yesus berkuasa. Tapi pastor, hari ini lagi COVID-19. Percayalah, Yesus berkuasa untuk melindungi hidupmu dan hidupku. Amin. Minta nadi. Dia berkuasa. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubah hidupku. Ku dijadikan baru. Pak, saya mau menikah, saya udah gak perawan Pak, saya malu Pak sama calon suami saya Pak. Yesus berkuasa untuk mengubah hati calon suamimu. Tuhan yang sama yang mengubah hati Firaun, Tuhan yang sama juga akan mengubah hati calon suamimu. Bukan berarti Tuhan membela dosamu, pelanggaranmu, tapi Tuhan sayang kita. Karena kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah karya terbaik Yesus yang pernah Yesus ciptakan. Amin Bapak Ibu. Dia berkuasa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pak, ekonomi lagi sulit, Dia berkuasa untuk memberkati kehidupan kita. Teman-teman di Malaysia, dimanapun Anda berada, Yesus berkuasa. Dia berkuasa. Ingat saudara, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan Bapak, Ibu, saudara, dan saya. Yang pertama, karena Yesus peduli. Yang kedua, karena Yesus berkuasa. Dia lebih besar dari segala. Yesus luar biasa. Kalau kita punya Tuhan yang berkuasa, ngapain kita mesti cari kuasa-kuasa yang lain? Amin. Ngapain kita cari kuasa-kuasa lain? Tuhan gak akan ninggalin kita.
Dia akan terus menyatakan kuasanya. Ini lihat ya, ada 1908 orang yang menonton di Facebook ya, di Instagram saya nggak tahu. Setelah firman Tuhan disampaikan, saya ingin berdoa untuk mujizat. Saya ingin bahasanya, demonstrasikan kuasa Tuhan. Saudara, di rumah saya di tempat live, tapi Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya, mendemonstrasikan urapannya, bahwa Yesus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Kalau dulu orang lumpuh berjalan, hari ini juga akan berjalan. Kalau dulu orang buta melihat, hari ini juga orang buta akan melihat. Kalau dulu orang tuli gak bisa mendengar, malam hari ini yang tuli juga akan mendengar. Kalau dulu Hana yang tidak bisa punya anak dan akhirnya punya anak, dan malam hari ini kau juga akan punya anak. Sarah kalau dulu gak punya anak, tapi Tuhan berkata, next year, tahun depan aku akan memberikan engkau keturunan, dan itu terjadi. Dan malam hari ini minta maaf, bukan saya yang mau, tapi Roh Tuhan menggerakkan saya untuk mendemonstrasikan kuasanya. Saudara, jangan keluar dari live streaming ini, karena saya ingin doa untuk mujizat, doa untuk keturunan, doa untuk kesembuhan. Sebelum minggu depan kita ada di malam Roh Kudus yang kelima, malam khusus kesembuhan dan mujizat. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Yesus? Karena pada dasarnya manusia atau saudara dan saya lemah dan mudah untuk dikalahkan. Sehebat-hebatnya manusia, sepreman-premannya manusia, sejagoan-jagoannya manusia, kalau dia seorang diri, di relung hatinya yang paling dalam akan berkata, aku capek, aku bosan, aku kesepian, aku takut Tuhan. Sekalipun pembunuh yang sering membunuh banyak orang, ketika dia sendirian, Tuhan, aku takut mati Tuhan. Kita lemah. Salah satu bukti kita lemah, kita gak becus tanganin COVID ini. Tidak ada satupun manusia yang becus tanganin virus ini. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya hari ini ada dan tidak terpapar oleh virus jahanam ini. Amin Bapak Ibu. Siapkan hatimu. Saya ingin berdoa malam hari ini untuk kesembuhan dan mujizat.